Setiap kali saya melalui pemeriksaan keamanan, mereka menyuruh saya telanjang sepenuhnya, tetapi meskipun begitu, detektornya terus berbunyi. Para penjaga langsung memperlakukan saya seperti teroris, mengelilingi saya, tetapi pemimpinnya hanya melirik saya dan mulai gemetar. Itu karena punggungku penuh lubang peluru, dan karena dia pernah di medan perang, dia langsung mengenalinya. Semua luka tembak, jika dia tidak ramah, maka dia sangat berbahaya. Dia memerintahkan semua orang untuk mengarahkan senjata ke saya. Tapi saya dengan tenang mengeluarkan sebuah buku merah kecil. Yang mengejutkan mereka, setelah melihatnya, pemimpin menyuruh semua orang memberi hormat kepada saya, mata mereka penuh hormat. Sampai aku menghilang dari pandangan mereka, barulah pemimpinnya santai. Bos, pria tadi, apakah dia dari tempat itu? Diam. Identitas pria itu bukan untuk kita bicarakan. Ingat, kapanpun kau melihatnya mulai sekarang, beri hormat dengan hormat. Tidak ada sedikit pun rasa tidak hormat. Setelah meninggalkan bandara, saya langsung pergi ke grup Liu untuk menemui tunangan saya, Liu Ruyan. Saya tidak menyangka grup Liu sebesar ini. Mulai sekarang, bisakah aku bersantai dan hidup dari dia? Siapa di sana? Mau menabrakku untuk uang asuransi? Dari mana orang kampung ini? Bawa dia keluar dari sini. Jangan kotori pandanganku. Omong kosong. Aku baru mandi hari ini. HMPH. Aku bicara tentangmu. Bau sampah yang tidak bisa hilang. Orang sepertimu akan aku pukuli setiap kali aku lihat. Kebetulan sekali. Aku juga pukuli setiap orang yang aku lihat. Berani-beraninya kau pukul aku? Ayahku adalah Zhao Buzu, orang terkaya di kota timur. Aku tidak peduli siapa ayahmu saat aku memukulmu. Patahkan kakinya untukku. Ayahku adalah orang terkaya di kota timur. Jika kau berani pukul aku, dia akan membuatmu bayar. Aku akan menunggu ayahmu kapan saja. Sebaiknya bawa juga kakekmu. Hentikan. Ruyan, ini untukmu. Ruyan, orang ini membuat masalah di depan rumahmu. Aku baru saja akan memberinya pelajaran. Tuan Zhao, sudah kubilang aku tidak suka padamu. Tolong jangan datang lagi. Apa? Kau tidak mau investasi keluarga kami lagi? Aku akan mempertimbangkan investasi itu. Tapi tolong pergi sekarang. Kau dengar dia? Pergi? Baiklah. Tunggu saja. Kita lihat saja. Terima kasih sudah membantuku hari ini. Dengan hubungan kita, sudah seharusnya. Apakah aku kenal kau? Ruyan, aku suamimu. Apa? Halo, Paman, aku Shenglin. Haha, bagus, Xiaosheng, jangan khawatir. Kakekmu dan aku adalah teman lama. Pertunangan ini pasti jadi. Ayah, aku wanita tercantik di ibu kota. Bagaimana aku bisa menikahi orang desa? Shenglin adalah pria muda yang tampan. Dia pasti akan mencapai hal-hal besar. Shenglin, apa yang kau lakukan sekarang? Paman, aku tidak punya pekerjaan sekarang. Seorang freelancer, benar-benar punya ide sendiri. Kapan ayahku menjadi tidak tahu malu? Kalau begitu, kalian berdua akan tinggal bersama mulai hari ini. Besok ambil surat nikah. Shenglin, kau harus berusaha lebih. Beri aku cucu segera. Ayah, jika kau memaksaku menikahi orang desa itu, aku lebih baik mati. Omong kosong, pertunangan ini sudah diatur sejak lama. Jika kau tidak menikah dengannya, jangan panggil aku ayahmu. Aku mungkin setuju, tapi hanya jika kau menghasilkan 1 miliar dalam sebulan. Sebulan terlalu lama, aku bisa menghasilkan 1 miliar dalam 2 hari. Baik, jika kau menghasilkan 1 miliar dalam 2 hari, aku, Liu Ruyan,
akan menikahimu segera. Dalam 2 hari, aku akan datang menikahimu. Hei, 1 miliar dalam 2 hari? Itu terlalu sombong. Seharusnya aku tidak membual seperti itu. Bu, paman itu sedang apa? Bu, mau ramal? Sangat akurat. Kamu harus belajar giat, kalau tidak, kamu akan seperti dia, buka lapak penipuan. Jadi paman itu bukan pengemis, dia penipu. Aku tidak menyangka pria terhormat sepertiku akan kesulitan oleh 10 miliar. Waktu aku meninggalkan ibu kota dulu, aku menitipkan bisnisku pada seorang pemuda untuk mengurusnya. Entah bagaimana kabarnya sekarang, tapi saat ini, selain mencarinya, tidak ada pilihan lain. Orang tua ini benar-benar jago cari uang. Laumo, aku mau makan ikan. Laumo, aku mau makan ikan. Nak, siapa yang mengajarimu kata-kata itu? Laumo, setelah bertahun-tahun, kamu jadi cukup berani. Hamba tua Zhang Mo memberi hormat kepada tuan muda. Saya 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 memberi hormat kepada Tuan Muda. Siapa sebenarnya anak ini? Tuan Zhang yang menguasai ibu kota. Bertemu dengannya dan benar-benar berlutut dan bersujud. Nanti kalau ada kesempatan, aku harus menjilatnya. Lap ingus itu dari hidungmu. Kalau ada urusan, bicara di dalam. Tuan muda, akhirnya Anda kembali. Klan naga kita akhirnya memiliki pemimpin. Sebenarnya, kali ini aku datang mencarimu untuk urusan besar. Tuan muda, perintahkan saja. Laumo akan melalui api dan air tanpa ragu. Aku ada urusan besar dan sangat membutuhkan 10 miliar. Berapa yang bisa kamu berikan? Tuan muda, kartu ini berisi 10 miliar. Silakan ambil. Astaga. Tuan muda, malam ini saya juga menyiapkan jamuan sambutan untuk Anda. Kali ini, aku ingin semua orang di ibu kota tahu bahwa Anda adalah tuan sejati dari klan naga. Tuan muda, saya akan pergi menyiapkannya. Silakan berkeliling. Ruyan, akhirnya aku berhasil mengundang Zhao Dezu ke kediaman tertinggi, untuk proyek Kota Timur, tahan saja egomu. Tuan Zhao, akhirnya Anda datang. Ruyan dan aku sudah menunggumu lama sekali. Ruyan, aku tahu kamu menginginkan proyek Kota Timur. Asal kamu menemaniku malam ini, akan kuberikan proyek itu. Grup Liu. Tuan Zhao, tolong jaga sopan santun. Aku sudah menikah. Orang yang kamu nikahi itu orang kampung, kan? Tuan Zhao, tolong tenang. Orang kampung itu tidak akan pernah menarik perhatian Ruyan. Orang kampung seperti itu sama sekali tidak membantu karier Ruyan. Hanya Tuan Zhao yang benar-benar tulus pada Ruyan. Aku merasa tidak enak badan. Aku mau ke toilet. Ruyan, Tuan Zhao adalah salah satu tuan muda terkemuka di Kota Timur. Orang kampung itu tidak ada apa-apanya. Tapi, kamu harus memikirkan keluarga, kan? Kamu tidak bisa membiarkan orang lain terus menertawakan kita. Sayang, apa yang kamu lakukan di sini? Shenglin, kamu tidak punya malu? Berani-beraninya kamu mengikutiku ke sini? Apa kamu sudah menghasilkan 1 miliar? HMPH, siapa yang mengikutimu? Ada yang mengundangku makan di ruang VIP?
Kamu pikir kamu siapa? Ruang VIP itu reservasi untuk Tuan Zhang, kamu bahkan tidak layak menjadi penyemir sepatunya. Ternyata kamu. Dari ruangan, aku sudah bisa mencium bau orang kampung sepertimu. Sekarang aku akan urus masalah denganmu. Hai orang kampung, minta maaf pada Tuan Zhao sekarang. Atau kamu akan menyesal. Hanya orang lemah yang tidak berguna. Dan berani menyebut dirinya Tuan. Kamu pikir kamu ini apa? Kamu lebih baik berlutut dan minta maaf sekarang. Kalau tidak, kamu tidak akan melihat matahari besok. Tuan Zhao, maafkan dia kali ini. Dia hanya orang kampung. Baik. Kalau kamu menghabiskan 1 malam denganku, aku akan melepaskannya. Ah. Sheng, kamu berani memukulku? Kamu tahu siapa ayahku? Pasti bukan aku. Kalau kamu benar-benar tidak tahu siapa ayahmu, tanyakan saja pada ibumu. Nak, kalau aku tidak mengajarimu hari ini, aku ganti marga. Ayah, ada yang memukulku. Cepat datang. Ayah Tuan Zhao adalah orang terkaya di kota timur. Zhao Buzu, dan dia punya banyak pengawal. Kamu harus lari. Cuma orang kaya biasa, aku tidak takut padanya. Siapa yang berani memukul anakku? Ayah, akhirnya kau datang. Orang kampung ini memukuliku. Bukankah ini orang yang bahkan Tuan Zhang harus tunduk padanya? Yang kejam itu, keluarga Zhao kita tidak berani menyinggung perasaannya. Nak, bukankah tadi kamu sombong sekali? Coba bersikap keras lagi di depanku. Kamu, diam. Ayah, apa kau pikun? Dialah yang memukulku. Tuan Seng, hari ini anakku. Saya minta maaf atas kelakuannya. Saya akan menghajarnya sekarang juga, untuk menebus kesalahan padamu. Kau anak nakal, hari ini akan kuberi kau pelajaran, untuk memberi penjelasan kepada Tuan Seng. Tuan Seng, maafkan saya. Jangan menggoda istriku lagi, seperti anjing pengecut. Hari keberuntungan hari ini. Baru keluar langsung ketemu cewek seksi. Ikut aku, bersenang-senang. Nak, kau tahu dengan siapa kau bicara? Kau pikir kau siapa? HMPH, aku ketua grup Zhao, Zhao Buye. Sekarang pergi jika kau mau selamat. HMPH. Kau berani memukul ayahku? Aku akan membunuhmu. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ini putra keluarga Song, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota, Song Tian. Bersyukurlah dia memukulmu. 4 keluarga besar apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku orang yang sangat murah hati. Kamu hanya perlu berlutut dan bersujud 3 kali, dan biarkan wanita ini menghabiskan 1 malam denganku, maka urusan selesai. Seng Lin, kau gila? Song Tian didukung oleh Tuan Zhang. Kau ingin menghancurkan keluarga Liu? Ruyan, orang kampung ini hanya akan menjatuhkanmu. Dia akan membuat kita semua terbunuh. Hanya keluarga Song, aku akan buat dia berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Hahaha, kalian semua, masuk ke sini. Tangkap dia untukku. Keluarga Song kami adalah pemimpin dari 4 keluarga besar, kami memerintah ibu kota. Jika aku ingin kau mati pada jam ketiga, tak ada yang akan membuatmu hidup sampai jam kelima. Potong-potong dia dan beri makan anjing. Bahkan Yesus pun tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Itu perkataanku. Omong besar. Aku ingin tahu, apakah aku bisa melindunginya. Jadi, Bapak Zhang, aku benar. Seng Lin memang luar biasa. Salam, Bapak Zhang. Aku Song Tian, juniormu. Salam, Bapak Zhang. Tahun lalu, aku dan ayahku menghadiri pesta ulang tahunmu. Sudah setahun, Bapak Zhang, Anda masih terlihat hebat, ya? Aku bertanya-tanya apakah aku, Zhang Mo, bisa menahanmu di sini. Tentu saja bisa, Bapak Zhang. Anda adalah langitnya ibu kota. Orang biasa seperti kami hanya bisa mengagumi Anda. Sudah selesai.
Kalau sudah, minta maaf. Bapak Zhang, apa maksud Anda? Nak, ini bukan tempat untuk tingkah lakumu. Kalau kamu tahu yang baik, berlutut dan minta maaf, atau aku akan mematahkan kakimu. Ternyata Bapak Zhang tidak datang untuk Song Tian. Tuan Zhang, apa yang kamu lakukan, bukankah itu terlalu tidak sopan terhadap keluarga Song? Song Tian, tidakkah kamu lihat di mana kamu berada? Bahkan kamu, para tetua keluargamu Song, tidak berani bicara seperti itu padaku. Song Tian menahan amarahnya, tidak berani meluapkannya. Lagi pula, di seluruh ibu kota, Zhang Mo punya koneksi di mana-mana. Aku beri kamu 3 detik. Kalau kamu tidak tahu diri, aku akan patahkan kakimu sekarang. Tunggu, biarkan aku telepon ayahku. Song Tian mengeluarkan ponselnya, dan menelepon ayahnya. Ayah, Tuan Zhang ingin aku berlutut dan minta maaf, atau dia akan mematahkan kakiku. Lakukan apa kata Tuan Zhang. Song Tian, bingung, terdiam di sana membeku. Waktunya habis. HMPH. Maaf soal hari ini. Itu salahku, mohon maafkan aku. Aku mengalihkan pandangan ke sudut. Zhao Buzu, dia sangat takut, cepat-cepat melambaikan tangan untuk menolak. Jina Urtu Ali. Anak baik, aku maafkan kamu. Tapi, masih ada dia. Oke, Zhao Buzu, kan? Maaf. Tuan Muda Song, jangan, Tuan Muda Song. Tuan Zhang, bolehkah aku pergi sekarang? Zhang Mo menoleh untuk melihatku, dia ingin pendapatku. Aku terkekeh pelan, dan mengangguk padanya, memberi isyarat untuk melupakannya. Kalau begitu, kamu boleh pergi. Ingat sampaikan salamku kepada ayahmu. Tentu. Song Tian meninggalkan hotel dengan malu. Melihat itu, aku menarik Liu Ruyan ke dalam pelukanku, dan bercanda, sayang. Ayo pulang. Aku sudah mendapatkan 1 miliar itu. Ini, Nyonya Muda. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Hahaha, Anda terlalu baik. Orang itu telah melakukan banyak kesalahan. Dia pantas dihukum. Benar. Itu yang harus kita lakukan. Jangan khawatir, ayo. Kau sadar betapa berbahayanya hari ini? Kau bahkan berani memukul Song Tian dari keluarga Song. Dia bisa membunuhmu dalam sekejap. Yah, dia sudah terlalu keterlaluan, dan bukankah aku sudah memanggil Master Zhang? Sheng Lin, aku sudah bersabar dengan kurangnya kemampuan dan koneksimu. Tapi bisakah kau punya sedikit harga diri? Orang besar seperti Master Zhang, bagaimana kau bisa mengaku memanggilnya? Sayang, aku berkata jujur, dan aku benar-benar menghasilkan 1 miliar dolar. Aku mengeluarkan kartu bank, dan memberikannya kepada Liu Ruyan. Dia mengambil kartu itu, dan dengan ragu menghubungkannya ke ponselnya. Kau bohong. Bahkan 4 keluarga besar tidak bisa menghasilkan sebanyak itu dalam 2 hari, menghasilkan 1 miliar dolar. Begitu dia selesai bicara, di ponsel Liu Ruyan saldo kartu bank terlihat jelas. Gimana, sayang? Aku hebat, kan? Bagaimana mungkin? Orang tidak punya kekuasaan atau koneksi, bagaimana bisa dia dapat 10 miliar dalam 2 hari? Apa dia memalsukan kartu bank? Sayang, kamu tidak akan mundur, kan? Meskipun dia memalsukan kartu bank, tapi itu bisa membantuku menangkal pelamar lain, itu tidak terlalu buruk. Siapa bilang aku mundur? Tapi aku perlu menetapkan beberapa aturan dasar. Silakan. Pertama, kamu tidak boleh menyentuhku. Kedua, kamu harus tinggal di rumah. Untuk yang ketiga, aku belum memikirkannya. Tinggal bersama tapi tidak boleh menyentuh? Kalau kamu tidak setuju, lupakan. Aku setuju. Meskipun banyak batasan, setelah menikah, dengan pesonaku, aku akan memikatnya dalam waktu singkat. Jangan hanya berdiri di sana. Ikut pulang denganku untuk menemui kakek. Kakek Liu, bagaimana harimu dengan Ruyan? Kakek, kami bersenang-senang. Ruyan sangat baik padaku. Sudah kubilang, perasaan bisa tumbuh seiring waktu. Sheng Lin, pakaian yang kamu pesan sudah tiba. Aku menyuruh seseorang menaruhnya di kamarmu. Zhang Mo tua itu pasti tahu cara bermain game. Sheng Lin,
Kamu benar-benar membeli semua pakaian desainer ini? Kamu benar-benar tidak pelit pada dirimu sendiri. Jadi karena itu bukan uangmu, kamu beli apa saja yang kamu mau? Tidak ada biaya. Seseorang memberikannya padaku. Kamu, anak miskin dari gunung, siapa yang waras mau memberimu sesuatu? Bukan hanya kamu berkarakter buruk, kamu bahkan tidak berkata jujur. Bagaimanapun, aku tidak menghabiskan uangmu. Sebaiknya jangan sampai aku tahu. Atau akan kubuat kau membayarnya. Aku baru saja melangkah keluar ketika aku melihat Liu Ruyan mengejarku. Kakek bersikeras, aku membawamu untuk mengenal grup Liu dan kerjasama dengan grup Zhao. Kalau begitu ayo. Tunggu. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Zhao Buzu? Tidak ada apa-apa. Aku baru menemukan kanker stadium awal putranya. Dia berterima kasih padaku. Kamu bilang Zhao Decheng terkena kanker? Bagaimana mungkin? Ini hanya stadium awal, saat ini tidak terdeteksi. Karena tidak terdeteksi, lalu bagaimana kamu tahu? Apakah kamu pernah berkata jujur? Sayang, karena kamu tidak percaya padaku, kenapa kita tidak bertaruh saja? Baik. Jika kamu kalah, kamu bilang ke kakekku kita akan bercerai, dan tinggalkan keluarga yang tanpa apa-apa. Jika kamu kalah, maka cium aku di depan umum. Jika aku kalah, ciuman itu bukan masalah, aku akan menerima apapun yang kamu mau. Jika kamu kalah, kamu tidak hanya harus menciumku, tetapi juga menghabiskan malam pernikahan denganku. Kita bicarakan nanti kalau kamu menang. Saya dan Liu Ruyan tiba di perusahaan Zhao. Begitu kami memasuki kantor, kami melihat ayah dan anak Zhao dengan ekspresi khawatir. Ketika saya tiba, Zhao Buzu segera mendekat untuk menyapa saya. Pak Seng dan Bu Liu, suatu kehormatan. Kehadiran Anda sungguh membuat kantor sederhana kami bersinar. Pak Zhao, kami datang kali ini. Tapi sebelum Liu Ruyan selesai, Zhao Buzu buru-buru menyela. Bu Liu, jangan bicara lagi. Bukankah ini proyek di selatan kota? Hahaha, apakah Anda membawa kontraknya? Saya akan tanda tangani sekarang. Haha. Pak Zhao, apa Anda bahkan tidak mau melihatnya? Jika Pak Seng yang menjamin, bagaimana mungkin saya tidak percaya? Saya akan memberikan yang terbaik untuk proyek ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Pak Zhao. Saya akan menangani penyakit anak laki-lakimu. Master Seng bilang kamu sakit. Apa dia menyadari sesuatu? Ayah, jangan dengar omong kosongnya. Aku sama sekali tidak sakit. Master Seng bilang kamu sakit. Kalau begitu kamu sakit. Pak Zhao, jika tidak ada hal lain, kami akan pergi sekarang. Master Seng, Nona Liu, silakan pergi. Zhao Buzu melihat kami pergi dari belakang, dan tertawa tiba-tiba. Hahaha. Ayah, apa yang kamu tertawakan? Kalau kita bisa mengajak Master Seng datang ke pesta ulang tahun ini, keluarga Zhao kita akan naik daun. Ayah, dia jelas gila. Aku benar-benar sehat. Mana mungkin aku sakit? Master Seng bilang, kamu sakit, jadi pergi ke rumah sakit dan periksa. Kau, Seng, hanya dengan beberapa kata, kau mengirimku ke rumah sakit. Nanti aku hadapi kau. Hahaha, Ruyan, suruh Shenglin bekerja di perusahaan besok. Kakek, bagaimana bisa? Grup Liu bahkan petugas kebersihan pun butuh gelar sarjana. Shenglin, cowok ganteng ini, apa yang bisa dia lakukan di sana? Siapa yang sejak lahir sudah tahu segalanya? Kalau dia tidak tahu, kau bisa ajari dia, kan? Sudah putus. Shenglin, besok ikut Ruyan kerja di perusahaan. Baiklah, aku pria yang suka bekerja. Apa kamu terlahir sebagai pecundang? Bisa kamu lepaskan pakaian ini? Datang ke kantor dengan begini? Kamu nggak malu? Aku malu lihat kamu. Pak Liu, soal Anda menempatkan seseorang di bagian keamanan, kalau pemegang saham lain keberatan? Saya CEO. Apa aku tidak punya hak untuk merekrut satpam? Setiap departemen penting lainnya sudah punya orang mereka sendiri. Kerjakan sekarang. Oke, saya akan segera urus administrasinya. Makasih, sayang, sudah bantu aku dapat kerja satpam ini. Gak mungkin. Jadi itu suami Pak Liu? Dia ganteng banget. Dia cuma beruntung, menurutku. Apa keahliannya? Bro, biar gue kasih tahu, jadi satpam di sini nggak gampang. Ada 3 orang yang jangan kamu ganggu. Lihat pria gemuk itu, dia kapten kita, Kitai, dipanggil Ki Gendut. Kalau kamu bikin dia kesal, kamu bakal kena masalah besar. Yang kedua, jangan kamu macam-macam. Tunggu. Meskipun aku tidak tahu siapa 3 tak tersentuh itu, orang ini pasti tidak bisa masuk.
Berhenti di situ. Kamu pikir sedang apa? Pakaianmu tidak rapi. Kamu tidak bisa masuk. Kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu menghentikanku? Kamu pikir aku hanya pajangan sebagai satpam? Dan kamu masih mencoba memaksa masuk? Sebagai satpam, itu tugasku untuk melindungi keamanan tempat ini. Tenang. Aku baru saja memberitahumu tentang 3 tak tersentuh. Ini yang kedua. Nak, kamu dalam masalah besar. Ki gemuk, keluar. Tuan Muda Zhang, dengarkan aku. Mendengar suara Liu Qiang, Ki Gemuk segera berlari keluar. Tuan Muda Liu, apa perintahmu? Jadi ini orang yang kau pekerjakan, ya? Bajingan ini bahkan berani memukulku, kau urus sendiri. Nak, kalau aku tidak menghajar habis-habisan hari ini, berarti kamu tidak makan sama sekali. Ini kapten kami. Kamu tidak mau bekerja lagi? HMPH, kapten seharusnya lebih menaati aturan. Kamu tidak setuju, ya? Semuanya, keluar. Beri dia pelajaran. Nak, pertama kau pukul Liu Xiao, dan sekarang kau pukul rekan kerja. Sekarang kemasi barangmu dan pergi. Kapten, kau tidak bisa melakukan itu. Dia suami Presiden Liu, aku. Apa katamu? Liu Ruyan tidak punya suami? Dia baru saja mendapatkannya. Dia berdiri tepat di depanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan tanya dia. Dan, memasukkan seseorang ke perusahaan tanpa izin, dengan persetujuan siapa? Saya ingat mengatakan padamu bahwa tidak ada yang diizinkan masuk jika tidak berpakaian rapi. Tidak ada yang diizinkan masuk jika tidak berpakaian rapi. Kau satpam sialan, kau pikir bisa mengakali? Aku akan membunuhmu karena ini. Baik, kau punya nyali, tunggu saja. Liu Qiang mengeluarkan ponselnya. Dia segera menelepon Liu Ruyan. Liu Ruyan, kau benar-benar hebat. Menempatkan bajingan seperti itu untuk membuat masalah di perusahaan. Tunggu saja kau akan dimaksulkan oleh Dewan. Liu Feng, apa maksudmu dengan itu? Turun ke bawah dan lihat, maka kau akan mengerti. Liu Ruyan, kau selesai. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Karena aksi konyolmu ini, aku bisa menjatuhkan Liu Ruyan dari Dewan sekaligus. Apakah aku membuat istriku bermasalah di hari pertama kerja? Ki, apa yang sebenarnya terjadi? Presiden Liu, kamu harus bertanya pada suamimu. Aku sudah cerita semuanya padanya, setiap detailnya. Setelah mendengar itu, Liu Ruyan mendengus pelan. Kamu yang menyerang duluan? Sheng Lin bertindak membela diri. Jadi aku pikir dia benar. Presiden Liu, kamu benar-benar melindungi bajingan itu. Aku sudah menelepon kakekku. Dia akan segera ke sini. Kuharap kamu bisa pertahankan sikap itu saat dia tiba. Kakek, akhirnya kamu datang. Liu Ruyan membawa seorang pria, dan dia memukuliku sampai berdarah. Omong kosong. Liu Ruyan, kamu tidak tahu malu. Tidak tahu sopan santun itu satu hal. Tapi menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi? Kakek kedua, bukan begitu. Tidak perlu menjelaskan. Aku sudah menghubungi Dewan. Masalah ini harus ditangani. Liu Ruyan, aku benar-benar harus berterima kasih padamu, bajingan. Aku bilang, tanpa kemeja, tanpa sepatu, dilarang masuk. Liu Ruyan, kamu dengar itu? Dia benar-benar menyuruhku pergi. Kakek, bukan begitu maksudnya. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menghalangiku masuk. Jangan suruh aku mengulang untuk ketiga kalinya. Aku, tanpa kemeja, tanpa sepatu, dilarang masuk. Berani-beraninya kau mendorong kakekku, kau cari masalah? Bukan begitu maksudnya. Aku akan minta dia minta maaf padamu. Aku hanya melakukan tugasku. Ada apa dengan itu? Sheng Lin, kau gila. Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Liu Ruyan, aku menyerahkan perusahaan padamu, dan sekarang bahkan aku tidak bisa masuk. Begitu, apakah kau berencana mengusir semua kami pemegang saham? Jangan sembarangan menuduh. Seumuranmu, bisakah kau bersikap sesuai usia? Aku tanya, bukankah peraturan perusahaan bahwa tanpa pakaian formal dilarang masuk? Kau hanya satpam. Kau tidak punya hak bicara padaku. Aku bertanya padamu, apakah perusahaan memiliki aturan ini? Jawab aku.
Ya. Pak, jangan marah pada satpam. Nona Liu, Anda dengar itu, mereka sudah mengakuinya, perusahaan memiliki aturan ini, jadi aku benar menghentikannya. Tapi aku, Liu Shan, tidak harus mengikutinya, karena aku seorang pemegang saham. Apa itu pemegang saham? Aku hanya mengikuti aturan, aku tidak peduli siapa dirimu, kecuali kau bukan manusia. Pak Liu, apa kau baik-baik saja? Panggil ambulans, cepat. Liu Ruyan, jika sesuatu terjadi pada kakekku, aku tidak akan melepaskanmu. Dia tidak akan mati. Dia hanya kewalahan karena marah. Apa kau belum dengar, orang baik mati muda, orang jahat panjang umur? Liu Ruyan, aku perintahkan kau untuk memecatnya segera. Pak Liu, Sheng Lin mengikuti peraturan perusahaan. Dia tidak melanggar aturan apapun. Aku tidak bisa memecatnya. Baiklah. Lalu saat Dewan tiba, jika kau tidak memecatnya, aku akan memecatmu. Cepat. Minggir. Nona Liu, kau masuk dulu. Aku akan urus semuanya di sini. Semuanya sudah terlalu jauh untuk diperbaiki. Maka kita harus berhadapan. Kakek kedua, peraturan perusahaan ditetapkan oleh kita semua. Semua orang harus mematuhinya. Beraninya kau. Bahkan ayahmu tidak akan berani bicara seperti itu padaku. Aku memerintahkanmu untuk mengusirnya sekarang juga. Sheng Lin, ingat, siapapun yang melanggar peraturan perusahaan tidak boleh masuk. Ya, Presiden Liu. Siap. Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu saja di sini. Anggota Dewan akan segera tiba. Aku akan lihat apakah dia punya nyali untuk menghentikan seluruh Dewan. Kakek, itu tipu muslihat kotor. Jika dia berani menghentikan mereka, dia akan menyinggung semua direktur, Liu Ruyan akan hancur. Aku akan pastikan dia tahu siapa yang benar-benar memegang kendali perusahaan ini. Tak lama kemudian, beberapa orang tiba-tiba datang, mereka tergesa-gesa dan mendekati Liu Shan. Lama tidak bertemu. Setelah rapat, aku akan mentraktir semua orang makan malam. Kita harus cari tempat untuk mengobrol. Kakak kedua, ayo masuk. Aku ingin sekali, tapi sekarang Liu Ruyan pikir dia hebat dan tidak mau membiarkanku masuk. Tidak mungkin. Liu Ruyan pasti sudah gila. Berani menghentikanmu. Saya memanggil rapat pemegang saham ini, tepat karena Liu Ruyan sedang mencoba memberontak. Ini keterlaluan. Kami adalah pemegang saham. Gadis itu tidak berhak mengusir kami. Aku akan pergi menanyakannya sekarang. Siapa yang memberinya keberanian? Langkah kakek memang licik. Berhenti di situ. Apa kamu buta? Beraninya kamu menghentikanku? Pakaian tidak pantas, dilarang masuk. Hei, kamu mungkin tidak tahu. Ini pria yang Liu Ruyan temukan di luar. Dengan dukungan Liu Ruyan, dia sama sekali tidak menganggap kami serius. Kupikir kita sebaiknya mengurungkannya. Jika kamu mencoba memaksa masuk, aku khawatir dia akan mengusirmu. Aku tantang dia coba. Aku akan memberinya keberanian 10 kali lipat. Sudah kubilang, kamu boleh masuk kalau mau, tapi kamu harus ikuti aturan. Kalau tidak, selama aku di sini, tidak ada dari kalian yang bisa masuk. Kakak, sekarang kita bagaimana? Apalagi yang bisa kita lakukan? Pulang dan ganti baju. Kakek, ini sangat memalukan. Dihalangi oleh orang kampung. Itulah tujuannya. Semakin menderita para pemegang saham sekarang, semakin keras balas dendamnya nanti. Kau mau menghentikan kami sekarang? Biar kukatakan padamu, kau akan selalu jadi satpam yang payah. Aku sudah ganti baju, kenapa kau tetap memukulku? Jangan merendahkan dirimu sepertinya. Ayo. Presiden Liu, Anda benar-benar pamer kekuasaan. Pemegang saham bahkan tidak bisa masuk perusahaan. Ini yang pertama. Apakah Anda pikir perusahaan Liu ini adalah wilayah kekuasaan pribadi Anda? Pria tampan itu harus dipecat. Kita harus memberantas semua nepotisme di perusahaan. Betul. Jangan bawa koneksi pribadi. Semua, tenang. Kita di sini hari ini untuk menyelesaikan masalah. Betul. Apa yang perlu kita lakukan hari ini adalah memilih ulang ketua. Untuk perusahaan, saya baru saja menandatangani kontrak dengan Zhao Group. Saya yakin kalian semua ingat maksud dari pemilihan awal. Jika Anda ingin menjadi ketua,
Anda harus membuktikan bahwa Anda memiliki kemampuan. Hanya kontrak kecil. Saya sudah mengatur dengan perusahaan Dongshan. Begitu saya menjadi ketua, saya akan segera mendapatkan sebidang tanah di ibu kota yang disetujui untuk kita. Pada saat itu, saya akan memimpin keluarga Liu menuju kejayaan yang lebih besar. Benar, seorang wanita seharusnya hanya mencuci dan memasak. Berhentilah mencoba menjalankan perusahaan. Saya pemegang saham terbesar di perusahaan. Siapa yang bisa memaksa saya mundur? Ini adalah perjanjian pengalihan saham. Kalau Anda pintar, tanda tangani sendiri. Saya ingat ada celah di perusahaan kan? Uang yang ada di rekening saat ini tidak cukup untuk menjalankan operasi. Tanpa saya menjadi ketua, investasi dari Dongshan tidak akan masuk, dan grup Liu akan bangkrut. Liu Ruyan, grup Liu, jika dihancurkan olehmu, kau akan menjadi pendosa terbesar di keluarga Liu. Tepat. Bersikaplah bijak, serahkan kekuasaan pada yang mampu. Jangan paksa kami mengambil tindakan drastis. Jika tidak, kau tahu aturan keluarga Liu. Apa aku benar-benar tidak bisa melakukan ini? Apa aku benar-benar tidak kompeten? Aku bisa memperbaiki ini. Kamu lagi, Satpam? Ini rapat pemegang saham. Keluar dari sini. Kataku, aku bisa mengatasi krisis grup Liu. Satpam bau sepertimu hanya bisa jaga gerbang. Aku mengeluarkan ponselku dan menelepon Zhang Mo untuk menyerahkan proyek Yang Cheng kepada grup Liu. Kamu pembohong, Satpam Bau. Proyek Yang Cheng adalah proyek bernilai ratusan miliar, bukan hanya grup Liu, bahkan 4 keluarga besar tidak memiliki keyakinan untuk mendapatkannya. Kamu bahkan tidak berusaha realistis dengan kebohonganmu. Biarkan dia bermimpi sedikit lebih lama. Liu Ruyan, aku beri kamu 3 detik. Jika kamu tidak menandatangani, aku akan memecatmu segera. Presiden Liu, proyek Yang Cheng telah resmi diumumkan. Kami adalah satu-satunya mitra, perusahaan selamat. Apa? Kamu benar-benar mendapatkan proyek Yang Cheng? Apa? Bagaimana mungkin? Sudah kubilang, aku mampu menyelesaikan krisis keluarga Liu. Sayang, ingat kartu yang kuberikan padamu? Kartu bank itu asli. Kapan aku pernah bohong padamu? Ada lagi yang ingin pergi? Para pemegang saham yang terhormat? Sheng Lin, kamu berani. Aku tidak akan melepaskanmu semudah itu. Kakek, ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang memakai pakaian formal. Jangan memaksakan. Sayang, apa kamu lupa mengatakan sesuatu? Perusahaan melarang keras pilih kasih. Pertama, aku pecat Liu Shan. Kedua, aku pecat Liu Yuan, Liu Qing dan Liu Song. Orang-orang ini bukan sekadar koneksi. Mereka adalah ancaman bagi grup. Apa hakmu untuk memecat saya? Apa wewenangmu? Ini alasannya. Saya ketua grup Liu. Baik, Liu Ruyan. Kau tunggu saja. Ini belum selesai. Sayang, aku membantumu menyelesaikan krisis besar. Jadi, apa hadiahku? Langkah cerdas. Akhirnya aku mencapai tujuanku dari dulu. Tujuan apa? Satunya adalah menikahimu. Dan yang lainnya? Tentu saja, itu adalah malam pernikahan. Saat aku membuka mata, hari baru saja hampir fajar. Sinar matahari merembes melalui celah tirai, dan tepat jatuh di kepala tempat tidur. Aku menoleh dan melihat Liu Ruyan tidur di sampingku. Dia tidur nyenyak, tanpa sikap dingin yang biasa yang dia tunjukkan di kantor. Sebaliknya, dia tampak seperti gadis muda. Dulu di perbatasan utara, hal pertama yang kulakukan saat bangun adalah meraih senjata. Sekarang, aku hanya ingin diam-diam melihatnya. Aku mengulurkan tangan untuk menyisir rambut dari wajahnya, tapi takut aku akan membangunkannya jika terlalu kasar.
Tanganku berhenti di udara, dan aku tidak berani bergerak untuk waktu yang lama. Selama bertahun-tahun ini, dia mengalami masa sulit di keluarga Liu, intrik ada di mana-mana, di dalam dan di luar. Hatiku sedikit sakit. Mulai sekarang, dengan aku di sini, kehidupan seperti ini sudah berakhir. Shenglin, jangan pergi. Dia meraih lenganku. Alisnya berkerut, lalu mengendur. Masih ada sedikit senyuman di sudut mulutnya. Aku tidak bergerak, aku biarkan dia memegang. Hatiku terasa hangat. Setelah beberapa saat, aku turun dari tempat tidur dengan tenang, pergi ke dapur dan memakai celemek. Tangan ini pernah membunuh musuh. Sekarang hanya ingin memasak makanan yang layak untuknya. Api menjilat dasar panci. Bubur mendidih dan mengepul di dalam panci. Saat roti panggang muncul, aroma menyusul. Aku sibuk menyendok bubur. Aku berbalik dan melihat Liu Ruyan berdiri di pintu. Dia memakai gaun tidur, rambutnya sedikit berantakan, dia menatapku kosong. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan dan duduk di meja, menatap sarapan di atas meja. Aku tahu. Dia biasanya tidak sarapan, setiap hari dia bangun dan bergegas ke perusahaan. Shenglin, terima kasih banyak atas bantuanmu kemarin. Aku mendorong susu panas ke arahnya. Aku tidak menjawab. Bagiku, melindungi istriku sendiri adalah hal yang wajar. Ruangan sangat sunyi, hanya suara kami makan. Angin bertiup masuk melalui jendela, sejuk dan nyaman. Aku melihatnya menyesap bubur perlahan. Aku merasa begitu damai, kehidupan sederhana seperti ini adalah yang benar-benar kuinginkan. Setelah sarapan, aku mengantar Ruyan ke perusahaan. Meskipun dia sekarang adalah ketua dewan, tapi para pria tua itu pasti tidak akan membiarkannya santai. Mobil berhenti di garasi bawah tanah, aku membukakan pintu untuknya. Saat dia keluar, dia dengan santai merapikan kerah bajuku. Gerakan kecil itu membuatku tidak siap. Lalu aku merasa diam-diam senang. Tetaplah di perusahaan hari ini. Jangan terlibat konflik lagi dengan orang lain. Aku mendukungmu dalam segala hal. Aku mengangguk dan mengikutinya ke dalam lift. Begitu pintu lift terbuka, para karyawan di perusahaan menatapku dengan aneh. Beberapa penasaran, beberapa merendahkan dan beberapa bergumam pelan. Aku mengabaikan mereka dan langsung mengikuti Ruyan ke kantor. Belum 2 menit setelah aku duduk, sekretaris itu bergegas masuk dengan ekspresi muram. Bu Liu, ini buruk bank tiba-tiba menelepon bilang ada masalah dengan pinjaman kita sebelumnya dan mereka menuntut pelunasan lebih awal. Bank mana? Bank komersial Jiangcheng. Presiden mereka selalu memiliki hubungan baik dengan Liu Shan. Alis Ruyan langsung berkerut. Aku tahu, itu orang-orang tua itu yang menusuk kita dari belakang. Liu Shan dan Liu Song dipecat dari perusahaan, tapi mereka masih punya koneksi di luar. Ruyan duduk di kursi putar, mengetuk-ngetukkan jarinya di meja tanpa sadar. Itu kebiasaannya saat cemas. Gerakan mendadak bank komersial Jiangcheng jelas-jelas ingin memutus aliran uang keluarga Liu. Aku berdiri di dekat jendela, melihat lalu lintas di bawah. Tipu muslihat kecil ini di mataku tidak ada artinya sama sekali. Aku mengeluarkan ponsel dan diam-diam mengirim SMS ke Zhang Mo. Karena seseorang ingin bermain, aku akan ikut bermain. Aku ingin Presiden Bank Komersial Jiangcheng tahu bahwa menghina wanitaku, Shenglin, ada konsekuensi yang tak bisa dia tanggung. Ruyan masih menelepon bank, tapi mereka jelas mengulur waktu. Mereka bahkan tidak mau mengangkat. Dia dengan marah membanting telepon ke meja. Sayang, jangan khawatir, aku keluar merokok sebentar. Aku mendorong pintu dan keluar. Aku menutup pintu kantor di belakangku. Beberapa hal aku tidak ingin dia lihat. Aku berjalan ke ruang santai di ujung lorong. Zhang Mo meneleponku kembali dengan cepat. Siapa nama presiden bank di Bank Komersial Jiangcheng? Tuan muda, namanya Wang Dafa. Wang Dafa. Dia akhir-akhir ini dekat dengan Liu Shan. Liu Shan berjanji padanya bahwa setelah selesai, dia akan mendapat komisi. Wang Dafa. Nama yang cukup megah. Katakan padanya, dalam 10 menit, jika dia tidak datang langsung ke Liu Group dan meminta maaf pada Ruyan, banknya akan berganti kepemilikan besok. Aku menutup telepon, aku bersandar di pagar, melihat keluar. Badut-badut kecil ini selalu berpikir mereka punya sedikit kekuasaan di tangan, dan bisa membalikkan segalanya. Tak lama kemudian, aku mendengar dari koridor, keributan. Liu Shan dan Liu Qiang sebenarnya membawa Wang Dafa ke sini. Mereka bertiga jalan congkak menuju kantor Ruyan dengan senyum puas di wajah mereka. Liu Ruyan, kamu cukup hebat ya. Hari ini Presiden Wang datang sendiri untuk menagih utang. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membayarnya.
Aku menghalangi pintu kantor dan tidak membiarkan mereka masuk. Liu Qiang melihatku dan secara naluriah mundur, sepertinya dia takut setelah kejadian terakhir. Minggir, kau satpam tidak berguna. Ini Presiden Wang. Menyakitinya. Dan keluarga Liu akan bangkrut hari ini. Wang Dafa, dengan perut buncitnya, memegang tas kerja, menatapku seperti aku seekor semut. Nak, jangan cari masalah. Grup Liu sekarang berutang 300 juta kepada kami. Jika kamu tidak menjelaskan dirimu hari ini, aku harus mengambil tindakan hukum. Aku mengabaikan ancamannya, aku hanya melirik jam tanganku. 3 menit lagi. Presiden Wang, aku sarankan kamu berlutut dan memohon ampun sekarang. Mungkin kamu masih bisa mempertahankan pekerjaanmu. Mendengar ini, Liu Shan dan Liu Qiang tertawa histeris. Wang Dafa semakin marah, wajahnya merah, dia menunjukku dan hendak mengutuk. Kamu pikir kamu siapa? Bicara padaku seperti itu? Tepat saat itu, telepon Wang Dafa tiba-tiba berdering. Dia melirik nomornya. Ekspresinya berubah seketika. Wang Dafa menjawab telepon, tangannya sedikit gemetar. Aku tidak tahu apa yang dikatakan lawan bicara, tapi aku melihat keringat dinginnya menetes di pelipisnya. Wajahnya dari merah menjadi pucat, akhirnya menjadi abu-abu pucat. Ya, aku mengerti. Aku akan lakukan segera. Panggilan berakhir. Tas kerja di tangan Wang Dafa, gemerincing, jatuh ke tanah. Dia menoleh, menatapku, seperti melihat hantu. Ada apa Pak Wang? Cepat cari Liu Ruyan, tanda tangani perjanjian pelunasan. Wang Dafa sama sekali mengabaikan Liu Shan. Kakinya lemas, dan dengan bunyi gedebuk, dia benar-benar berlutut di depanku. Disa, adegan ini membuat Liu Shan dan Liu Qiang terkejut. Tuan Sheng, Guru Sheng, saya salah. Saya gagal melihat kehebatan Anda. Tolong hubungi orang itu, jangan tarik pendanaannya, jangan audit akun saya. Liu Ruyan mendengar keributan, mendorong pintu, dan keluar. Dia melihat Wang Dafa berlutut di tanah, dan benar-benar terkejut. Presiden Wang, apa yang Anda lakukan? Tidak ada. Mungkin Presiden Wang tiba-tiba berpikir lantainya agak dingin, dan ingin sadar sambil berlutut. Liu Shan akhirnya sadar, dia menunjuk Wang Dafa dan mengumpat dengan keras. Wang Dafa, apa kau gila? Kau mengambil begitu banyak uang dariku. Sekarang, berlututlah pada seorang satpam. Liu Shan, kamu bajingan. Kamu mau membunuhku? Seng Lin, mulai sekarang, Jiang Cheng Shenhang dan semua kerjasama dengan keluarga Liu akan dibatalkan sepenuhnya. Kamu pinjaman pribadi Liu Shan, akan Seku panggil segera. Liu Shan, setelah mendengar ini, jatuh terduduk di tanah, melongo bingung. Dia tidak mengerti bagaimana satu panggilan telepon bisa membuat manajer bank yang dulu perkasa berubah menjadi anjing kalah. Aku menatap Wang Dafa, tanpa setitik belas kasihan di mataku. Enya. Jika aku melihatmu lagi berkumpul dengan dua pecundang ini, Jiang Cheng tidak akan ada tempat untukmu. Wang Dafa, seperti mendapat amnesti, berlari tunggang langgang. Liu Shan dan Liu Song melihat masalah dan juga mencoba menyelundup pergi, beku di tempat hanya dengan satu tatapan dariku. Setelah menangani hal-hal kotor itu, kantor menjadi lebih sepi. Ruyan duduk di sofa, tak berkata apapun untuk beberapa saat. Dia menatapku, matanya penuh rasa ingin tahu. Sheng Lin, siapa sebenarnya dirimu? Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darinya. Tapi saat ini, aku belum bisa menunjukkan semua kartuku. Aku berjalan mendekat, duduk di sampingnya, dan meraih tangannya dengan lembut. Siapa diriku tidak penting. Yang penting adalah aku suamimu. Aku bilang akan melindungimu, dan akan selalu begitu. Ruyan menghela napas, dan tidak mendesak lebih jauh. Dia wanita yang cerdas. Dia tahu, aku punya rahasia, dan bahwa aku tidak akan menyakitinya. Saat itu, sekretaris mengetuk dan masuk lagi. Kali ini, ekspresinya bukan rasa takut, melainkan kegembiraan murni. Tuan Yang, kabar baik. Kepala keluarga Su dari ibu kota, Tua Su, saat ini ada di lantai bawah gedung perusahaan kita. Dia bilang ingin bertemu langsung untuk membahas kerjasama. Liu Ruyan tiba-tiba berdiri. Keluarga Su, mereka keluarga kelas atas di ibu kota, dibandingkan dengan 4 keluarga besar kota Jiang, mereka beberapa level di atas.
Kenapa mereka tiba-tiba datang ke kita? Keluarga Su, cepat, antar mereka ke ruang VIP. Tidak, aku akan turun sendiri untuk menyambut mereka. Aku mengikuti di belakang Ruyan, sudut mulutku tersenyum tipis. Pak Su tua cukup cepat. Aku baru mengiriminya pesan tadi malam, dan hari ini dia sudah datang sendiri ke sini. Kami tiba di aula, dan melihat seorang pria tua dengan rambut perak, masuk dikelilingi banyak orang. Semua orang menahan napas, ingin melihat kehadiran tokoh besar ini. Pak Su tua langsung melihatku. Dia secara naluriah mulai membungkuk, tapi aku berdeham pelan, dan memberinya isyarat. Pria tua itu mengerti, dan langsung menghentikan dirinya. Sebaliknya, dia berbalik dan mengulurkan tangannya kepada Liu Ruyan. Presiden Liu, saya sudah sering mendengar tentang Anda. Hari ini, saya Su, memberanikan diri untuk berkunjung, untuk memberikan hadiah besar kepada keluarga Liu. Liu Ruyan, dengan perasaan haru, menangkupkan tangannya, dan saya berdiri di dekatnya, melihat para karyawan di sekitar. Ekspresi terkejut mereka. Saya merasa sangat tenang di dalam hati, karena saya membantu Ruyan, saya akan menuntaskannya. Saya akan memastikan bahwa di kota Jiang ini, tidak ada yang berani membentaknya. Kakek Su berada di ruang VIP, bernegosiasi dengan Ruyan dengan lancar. Saya berdiri di luar. Melihat para karyawan itu, masing-masing menjulurkan leher untuk melihat ke dalam. Saya merasa itu cukup lucu. Tak lama kemudian, Ruyan keluar sambil memegang kontrak yang sudah ditandatangani, tangannya sedikit gemetar. Kakek Su mengikutinya dari belakang, dengan wajah ramah. Presiden Liu, selamat bekerja sama. Mulai sekarang di kota Jiang, jika Anda mengalami masalah, jangan ragu untuk menghubungi orang tua ini. Ruyan, dengan sopan, mengantar kakek Su ke lift. Sebelum pergi, saat Ruyan tidak melihat, dia diam-diam melirik saya lagi. Aku mengangguk sedikit, baru setelah itu dia masuk ke lift, lega, kembali ke kantor. Ruyan melempar kontrak ke atas meja, dia ambruk di kursi, dan tidak sadar untuk sementara waktu. Keluarga Su benar-benar melepaskan 30% keuntungan. Ini praktis memberikan uang. Aku berjalan mendekat, dan memijat bahunya sebentar. Bahunya kaku. Dia pasti kelelahan akhir-akhir ini, dan bertuks. Mungkin Pak Su suka padamu. Dia pikir kamu lebih bisa diandalkan daripada orang-orang tua di keluarga Liu. Ruyan meraih tanganku untuk menghentikanku. Dia menatapku. Matanya menyimpan banyak hal yang ingin dia katakan, tapi pada akhirnya, hanya berubah menjadi senyuman. Aku tahu dia masih curiga, kenapa keluarga Su muncul tiba-tiba, tapi aku belum mau menanyakannya. Beberapa hal, dia perlu terbiasa seiring waktu. Saat itu, ponselku bergetar. Aku mengeluarkannya dan melihat. Itu dari Zhang Mo. Dia bilang orang-orang dari Liu Shan itu masih belum mau menyerah. Mereka berkumpul di rumah tua, berencana bagaimana cara menyingkirkan Ruyan dari posisi ketua, menjatuhkannya. Aku tertawa dingin, memasukkan ponselku kembali ke saku. Orang-orang ini seperti lalat, kalau tidak, kau usir beberapa, mereka akan terus berdengung di telingamu. Sore harinya, Ibu tua Liu tiba-tiba menelepon, memaksa kami pulang ke rumah tua untuk makan malam. Aku tahu itu bukan makanan yang mudah. Tapi Ruyan adalah anak yang berbakti, jadi aku harus pergi dengannya. Begitu kami masuk, aku melihat Liu Shan dan Liu Qiang dan beberapa kerabat jauh berkumpul di sekitar wanita tua itu, semua dengan wajah muram. Ruyan, kau kembali, duduklah. Kudengar kau menandatangani kesepakatan besar dengan keluarga Su, cukup mengesankan. Tepat saat Ruyan hendak bicara, Liu Shan menyela dengan sinis. Bu, ibu belum tahu apa status keluarga Su. Kenapa mereka tertarik pada keluarga Liu kita? Aku yakin ada yang mencurigakan. Mungkin seseorang menggunakan cara-cara yang tidak jujur. Liu Song juga menyela dari samping, matanya penuh kebencian padaku. Siapa sih Pak Su tua itu? Beraninya dia datang sendiri? Aku yakin Pak Su tua itu palsu. Atau dia tertipu oleh pria ganteng ini. Muka Ruyan pucat. Tangannya meremas bajunya erat di bawah meja. Aku menepuk tangannya. Isyarat agar dia tidak marah. Aku memandangi semua orang di meja. Yang kulihat cuma serakah dan iri. Di mata mereka, kepentingan keluarga jauh kurang penting daripada sedikit kekuasaan yang mereka miliki. Kontraknya asli. Pak Su tua juga asli. Jika kalian pikir itu palsu, kalian bisa langsung tanya ke keluarga Su. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Shenglin, jangan pikir bahwa hanya karena kamu membantu Ruyan dengan masalah kecil, kamu bisa seenaknya memerintah di keluarga Liu. Dia mengeluarkan koran dari sakunya, dan membantingnya di atas meja.
Ibu, lihat ini. Ini berita terbaru dari ibu kota. Keluarga Su akan memilih mitra jangka panjang di Jiangcheng. Selain kita, keluarga Zhao dan Song juga bersaing. Aku melirik koran itu. Berita itu dari beberapa hari lalu. Yang ditandatangani Liu Ruyan hanya surat pernyataan minat. Jika kita mempermalukan diri sendiri di rapat seleksi, keluarga Su bisa menarik dana mereka kapan saja. Jadi menurutku rapat seleksi ini harus dipimpin oleh orang yang berpengalaman, seperti aku. Setelah bicara panjang lebar, kamu cuma mau merebut proyek dari Ruyan. Nyonya Liu tua mendengar ini, dan yang mengejutkan, dia benar-benar mulai berpikir serius. Paman, Pak Su tua secara khusus meminta bernegosiasi denganku. Kontraknya juga ada namaku. Liu Shan benar-benar mengabaikan Ruyan, hanya menatap wanita tua itu. Wanita tua itu menghela napas, dan menatap Ruyan. Ruyan, kamu masih muda. Rapat seleksi ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga Liu. Biarkan pamannya membantu mengawasi. Itu sudah sepantasnya. Mata Ruyan memerah. Dia telah bekerja mati-matian untuk perusahaan. Akhirnya, aku tidak tahan, kata-kata bias nenek. Aku meletakkan sumpitku, menatap Liu Shan. Ekspresi puas di wajahnya. Rasa jijik melanda diriku. Baik, Liu Shan. Karena kamu ingin memimpin tim. Apakah kamu punya undangan untuk rapat seleksi? Liu Shan terkejut. Wajahnya memerah karena malu. Undangan keluarga Su hanya dikirim ke tokoh paling terkemuka di Jiangcheng. Orang seperti dia yang dipecat, bagaimana mungkin dia punya, bahkan tidak bisa masuk pintu, apalagi memimpin. Ruyan, ayo pergi. Aku meraih Ruyan dan berjalan keluar. Di belakang kami, Nenek dan Liu Shan berteriak dengan marah. Di Mali, tapi aku tidak mendengar sepatah kata pun. Kurang ajar, benar-benar kurang ajar. Di mobil dalam perjalanan pulang, Ruyan tidak berkata sepatah kata pun. Dia hanya menyeka air matanya sambil menatap keluar jendela. Saat aku mengemudi, aku merasa gelisah di dalam hati. Tidak sepadan untuk orang-orang itu. Jika mereka mau, biarkan mereka main-main. Pada akhirnya, mereka yang akan malu. Ruyan menoleh menatapku. Matanya merah. Seperti kelinci sakiti. Shenglin. Apa aku benar-benar tidak berguna? Aku sudah berusaha keras. Tapi nenek masih tidak percaya padaku. Aku menepi. Membuka sabuk pengamanku, menatapnya dengan serius. Kamu wanita paling cakap yang pernah kutemui. Keluarga Liu buta. Bukan kamu yang tidak berguna. Dia tiba-tiba bersandar di pundakku, dan mulai menangis pelan. Aku dengan lembut mengelus rambutnya, dan aku diam-diam bersumpah. Aku akan membuat anggota keluarga Liu yang tua itu meminta maaf padanya secara langsung. Saat dia sedikit tenang, aku mulai mengemudi lagi. Pulang ke rumah, aku menyuruhnya mandi dan beristirahat. Aku duduk di ruang tamu dan menelepon Old Su. Old Su, untuk seleksi besok, beri Yang Shan undangan. Old Su di seberang telepon terkejut. Dia jelas tidak mengerti. Jika dia tidak melihat sendiri bagaimana dia kalah, dia tidak akan pernah tahu batas kemampuannya. Aku menutup telepon. Aku memandang malam dari balkon. Angin di Jiangcheng agak dingin, tapi hatiku tenang. Seleksi besok, aku akan membuat Ruyan menjadi orang paling bersinar di sana. Sedangkan Liu Shan, dia hanya bisa menonton dari penonton. Keesokan paginya, mobil-mobil mewah berjejer di pintu masuk Hotel Grand Jiangcheng. Para tokoh penting Jiangcheng hampir semuanya ada di sana. Aku berganti ke setelan jas bersih dan menemani Ruyan masuk ke lobi. Ruyan hari ini memakai setelan bisnis, tampak rapi dan cantik. Begitu kami masuk, kami bertemu Liu Shan dan Liu Qiang. Liu Shan memegang undangan, pamer kepada orang-orang di sekitarnya. Lihat itu, undangan yang dikirim langsung oleh keluarga Su. Beberapa orang, hanya ikut-ikutan untuk melihat dunia. Liu Shan melihatku. Dia mendengus dingin, sengaja memalingkan muka. Ruyan mengabaikan mereka, dia langsung berjalan ke kursi keluarga Liu. Rapat seleksi segera dimulai. Klan-klan utama Jiangcheng bergiliran naik panggung, mempresentasikan proposal mereka. Sejujurnya, proposal-proposal itu di mataku seperti anak-anak bermain rumah-rumahan, tidak istimewa. Saat giliran keluarga Liu, Liu Shan naik panggung dengan penuh kemenangan. Dia memegang proposal yang dibuat Ruyan sebelumnya. Mengganti nama, dan mencoba mengakuinya sebagai miliknya. Para juri di bawah saling berbisik. Keluarga Liu kami yakin bahwa dalam 3 tahun,
pengembalian investasi untuk keluarga Su akan berlipat ganda. Su tua duduk tepat di tengah, tapi wajahnya semakin muram. Dia tiba-tiba menyela pidato Liu Shan. Apakah kamu yang menulis proposal ini? Tentu saja, saya begadang beberapa malam untuk menyelesaikan ini. Su Lao tertawa dingin. Dia menoleh ke arah Ruyan yang duduk di sudut. Nona Liu Ruyan, silakan naik ke panggung. Saya ingin mendengar apa inti sebenarnya dari rencana ini. Liu Shan membeku di panggung, senyum di wajahnya langsung kaku. Mata semua orang serempak beralih ke Ruyan. Dan aku, duduk di antara penonton, mulai bertepuk tangan pelan untuknya. Di bawah tatapan semua orang, Ruyan berjalan ke panggung dengan tenang. Dia bahkan tidak melihat ke arah Liu Shan. Dia hanya menoleh ke Su Lao dan mengangguk sopan. Dia mulai berbicara. Suaranya lembut, tetapi tegas. Dia tidak membicarakan semua hal keuntungan yang mencolok itu. Sebaliknya, dia fokus pada bagian rencana yang berkaitan dengan reputasi dan lapangan kerja. Su Lao, inti dari rencana ini bukanlah tentang mencari uang. Ini tentang memberi kembali. Hanya ketika fondasinya kokoh. Hanya dengan begitu bisnis keluarga Liu bisa bertahan lama. Saat Ruyan menjelaskan, para juri di bawah mengangguk satu persatu, beberapa bahkan bertepuk tangan secara spontan. Wajah Pak Su akhirnya menunjukkan senyum puas. Liu Shan berdiri di samping, wajahnya lebih jelek dari hati babi. Dia ingin membalas, tapi detail yang disebutkan Ruyan belum pernah didengarnya sama sekali, apalagi menjelaskan. Bagus. Nah, ini dia, partner yang diinginkan keluarga Su. Saya nyatakan, satu-satunya mitra keluarga Su di Jiangcheng adalah Nona Liu Ruyan. Tepuk tangan gemuruh pun pecah. Kaki Liu Shan lemas, dan dia jatuh langsung dari panggung, menyebabkan gelak tawa. Aku duduk di antara penonton, melihat Ruyan bersinar di atas panggung, merasa bangga yang meluap. Beginilah seharusnya dia, bukan bersembunyi di rumah dan menderita. Liu Qiang segera berlari membantu Liu Shan bangun. Mereka seperti anjing liar menyelinap pergi lewat pintu belakang. Ruyan turun dari panggung dan berjalan langsung melewati kerumunan ke arahku. Matanya berbinar-binar, dengan butiran keringat halus di dahinya. Shenglin, aku berhasil. Aku benar-benar berhasil. Aku tahu, istriku yang terbaik. Aku meraih tangannya, dan merasakannya gemetar sedikit. Itu bukan ketakutan, tapi kegembiraan karena akhirnya meluapkan semua frustrasi yang terpendam. Berita tentang penandatanganan keluarga Su menyebar cepat. Saat Ruyan dan aku kembali ke rumah lama keluarga Liu, nyonya tua itu benar-benar berdiri di pintu untuk menyambut kami sendiri. Wajahnya dipenuhi dengan kebaikan yang jarang kami lihat. Ruyan, aku tahu. Kamu adalah bintang keberuntungan keluarga Liu kami. Cepat masuk. Nenek menyiapkan hidangan favoritmu. Aku melihat nyonya tua ini yang wajahnya berubah lebih cepat daripada membalik halaman, dan hanya bisa mencibir dalam hati. Ruyan tidak bersikap tersanjung seperti sebelumnya, dia hanya memberi jawaban lemah. Setelah masuk ke rumah, Liu Shan dan Liu Qiang sedang berlutut di tengah ruang tamu, tidak berani mengangkat kepala. Sepertinya nyonya tua, untuk menyelamatkan keluarga Liu, sudah menangani 2 kambing hitam ini. Ruyan, pamanmu bingung. Aku seharusnya tidak mencuri proposalmu. Tolong, demi menjadi pamanmu, lepaskan saya kali ini saja. Ruyan duduk di kursi utama. Ini pertama kalinya dia duduk di sana. Dia menatap pamannya yang berlutut di lantai. Matanya tidak lagi menunjukkan kelemahan seperti dulu. Paman, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Mulai hari ini, kamu dan Liu Song pindah dari rumah tua itu. Semua saham perusahaan akan kubeli kembali dengan harga pasar. Liu Shan duduk lemas di lantai, dia tahu dia benar-benar selesai di keluarga Liu. Nenek membuka mulut untuk memohon untuknya, tapi melihat mata dingin Ruyan, dia menelan kata-katanya. Dia sekarang mengerti siapa yang memegang nasib keluarga Liu di tangannya. Aku berdiri di belakang Ruyan, seperti dewa pelindung. Rasanya enak. Tidak perlu pisau atau senjata, namun bisa membuat para sombong ini menundukkan kepala. Nenek, mulai sekarang, siapa yang memegang kendali di keluarga Liu? Kamu harus ingat itu. Nenek mengangguk berulang kali, dia bahkan tidak mau menatap mataku. Meskipun dia tidak tahu identitas asliku, dia secara naluriah bisa merasakan bahwa aku adalah orang yang tidak ingin kau ganggu. Masalah keluarga Liu sudah tenang. Ruyan secara resmi mengambil alih seluruh grup, aku masih bekerja sebagai satpam rendahan, mengantarnya bekerja setiap hari dan menemaninya pulang. Suatu sore, aku sedang bersandar di sofa membaca koran ketika Zhang Mo tiba-tiba mendorong pintu dan masuk, dengan ekspresi agak serius. Tuan muda, ada situasi di wilayah utara.
Para rival lama mendengar kau sudah menikah, dan mereka ingin mengirim seseorang untuk memberi selamat. Aku meletakkan koran, dan mataku menjadi dingin. Orang-orang itu, sepertinya mereka pikir aku sudah terlalu lama pergi, dan mereka lupa dengan kemampuanku. Siapa yang datang? Sisa-sisa perkumpulan naga hitam. Mereka sudah menyusup ke Jiangcheng. Mereka mungkin berencana menargetkan Nyonya. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Ruyan sedang rapat di sebelah, dia tertawa bahagia. Aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk merusak senyumannya sekarang. Beritahu para penjaga bayangan. Malam ini, setiap lubang tikus di Jiangcheng harus dibersihkan. Jangan tinggalkan siapapun. Zhang mau pergi untuk melaksanakan perintah. Aku berbalik, dan melihat Ruyan mendorong pintu terbuka. Dia memegang 2 tiket bioskop. Aku yang membeli tiketnya. Dia menatap penuh harap. Ada film malam ini. Ayo kita nonton. Tentu. Apapun katamu. Aku mengambil tiket itu sambil tersenyum. Di depan Ruyan, aku adalah suami yang lembut. Tapi di depan musuh-musuh itu, aku tetaplah yang membuat orang gemetar dewa perang dari perbatasan utara. Karena mereka ingin bermain, akan kukirim mereka ke neraka sebelum film dimulai. Filmnya belum mulai. Aku membuat alasan dan datang sendirian ke pinggiran. Di udara yang hitam pekat, ada sedikit aroma air laut. Puluhan pria berbaju hitam muncul dari bayangan, masing-masing membawa senjata. Pemimpinnya memiliki wajah berluka dan menatapku seolah aku sudah mati. Kamu adalah Roh Kudus. HMPH, menyerahkan utara demi seorang wanita. Kamu benar-benar mundur. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku hanya membuka kancing bajuku, kancing atas. Sampah seperti ini tidak layak untuk pedangku. Pertarungan berakhir lebih cepat dari yang kuduga. Aku bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Panah crossbow dari bayang-bayang dan serangan Zhang Mo bersama anak buahnya menyelesaikan pertarungan dalam waktu kurang dari 5 menit. Aku menginjak jari-jari Scarface, menatapnya dari atas. Kembali dan katakan pada siapapun di belakangmu, Jiangcheng adalah rumahku. Siapapun yang menyentuh sehelai rumput pun di sini, akan kulenyapkan markas mereka. Scarface gemetar ketakutan, mengangguk dengan panik. Aku melambaikan tanganku, dan Zhang Mo mengerti lalu membawa mereka pergi, urus saja. Aku membersihkan debu dari diriku, melirik jam tanganku. 20 menit lagi filmnya mulai. Ini waktu yang tepat untuk kembali. Saat aku kembali ke pintu masuk bioskop, Ruyan sudah menungguku dengan popcorn. Dia melihatku dan melotot padaku dengan kesal. Kenapa lama sekali? Filmnya sebentar lagi mulai. Aku bertemu beberapa teman lama di jalan, dan ngobrol sebentar. Ayo, sayang. Aku mengambil popcorn dan menggandengnya masuk ke bioskop. Pertumpahan darah dan kekacauan di luar tidak akan pernah menerpa hidupnya. 6 bulan kemudian, Liu Group telah menjadi penguasa di kota Jiang. Ruyan juga telah menjadi wanita paling berpengaruh di dunia bisnis. Kami pindah ke villa di tepi laut. Di sini sangat tenang. Setiap hari, yang terdengar hanyalah suara ombak yang menghantam pasir. Aku duduk di kursi rotan di teras, sambil memegang laporan yang baru saja disampaikan Zhang Mo. Wilayah utara sekarang benar-benar stabil. Para pesaing lama itu sekarang, saat mendengar namaku, mereka semua gemetar. Ruyan datang dengan 2 gelas anggur merah, dan duduk di pangkuanku. Dia menatap matahari terbenam di kejauhan, wajahnya penuh kebahagiaan. Shenglin. Kadang-kadang, aku merasa semua ini seperti mimpi. 3 tahun lalu, aku pikir hidupku hancur. Itu bukan mimpi. Selama aku di sini, masa depanmu akan selalu cerah. Dia bersandar di dadaku, mendengarkan detak jantungku. Pada saat ini, aku bukan lagi dewa perang yang tegas itu, hanya seorang pria biasa yang melindungi istrinya. Shenglin. Sebenarnya, aku sudah lama tahu bahwa kamu bukan orang biasa. Sikap keluarga Su, dan musuh-musuh yang menghilang secara misterius. Tapi aku tidak peduli. Aku tertegun sejenak, lalu tersenyum. Jadi, kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Pokoknya, kamu adalah pengawal yang kusewa. Kamu tidak akan pernah berhenti seumur hidupmu. Aku tertawa terbahak-bahak,
dan memeluknya erat. Matahari terbenam memanjangkan bayangan kami menjadi sangat panjang.